sering salah pada masyarakat umumnya adalah pemilihan sepatu gitu, terutama perempuan. Perempuan kan suka pakai heels, suka pakai flat shoe, yang di mana depannya itu pointed gitu. Nah, itu bisa merubah pressure distribusi, jadi distribusi tekanan pada kaki gitu. Hai sahabat YPAC Jakarta, ketemu lagi dengan saya Putri di Bincang Seru, media edukasi seputar isu parenting bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, pada episode kali ini kita akan ngobrol dengan seorang ortotis prostetis di YPAC Jakarta. Hai Mbak Selvi, apa kabar? Halo Mbak Putri, alhamdulillah baik. Mbak Putri apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Mbak Selvi. Nah, sahabat YPAC Jakarta, Mbak Selvi ini merupakan Kepala Bagian Layanan Ortotik Prostetik di YPAC Jakarta. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai dengan Mbak Selvi mengenai dunia OP nih Mbak. Nah, Mbak Selvi, sebenarnya ortotik prostetik itu apa sih Mbak? Kalau ortotik prostetik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang alat-alat pengganti atau penyangga tubuh. Gitu. Kalau ortotik itu ilmu yang mempelajari alat-alat penyangga tubuh, kalau prostetik itu ilmu yang mempelajari alat-alat pengganti tubuh gitu. Berarti gabungan dua ilmu ya Mbak? Iya, jadi kalau misalnya prostetik itu ketika seseorang diamputasi, misalnya kaki diamputasi, kan butuh alat pengganti ya kan, nah itu adalah ortotik gitu. Sedangkan kalau contohnya kayak seseorang terkena polio, terus kakinya mengalami kelumpuhan atau menjadi lemas, nah itu kan butuh alat penyangga, itu namanya ortotik gitu Mbak Putri. Nah kalau ortotik prostetik ini berarti dasar ilmunya itu apa tuh Mbak sebutannya tuh? Nah, kalau ilmunya sendiri itu namanya ortotik prostetik. Kalau alat penggantinya atau penyangganya itu namanya ortosis prostesis gitu. Jadi agak berbeda, hati-hati spellingnya. Nah, mirip banget namanya jadi gitu. Jadi untuk profesinya sendiri ini juga beda, namanya ortotis prostetis. Jadi ada 3. Mbak Selvi. Jadi ortotik prostetik ini alat-alat bantunya disebutnya ortosis prostesis ya Mbak? Iya betul sekali Mbak Putri. Ini yang ada di depan kita ini bukan ya Mbak? Ini salah satunya. Jadi ini itu ortosis ya, gitu. Ini ada insole dan masih ada beberapa ortosis lainnya. Jadi semua bagian tubuh yang mengalami kelumpuhan atau butuh atau kelemasan atau malalignment atau perubahan bentuk atau struktur itu bisa menggunakan ortosis gitu. Dimulai dari kaki, tangan atau spinal atau tulang belakang gitu. Contohnya kalau tulang belakang itu seperti case skoliosis gitu, tulang belakangnya bengkok gitu, atau enggak spondilisis, pergeseran tulang belakang itu juga bisa pakai ortosis gitu. Jadi nggak terbatas pada bagian tubuh kaki aja di bagian bawah aja gitu. Berarti seluruh tubuh pun bisa dibuatkan ortosis prostesisnya ya Mbak kalau memerlukan ya? Iya, gitu. Kalau contohnya misalnya kayak lehernya mengalami kelemahan gitu, nanti bisa menggunakan neck collar dan lain sebagainya. Itu biasanya alurnya gimana sih Mbak dari saat kita punya keluhan sampai kita dapat resep untuk alat-alat bantu ini? Jadi gini, untuk di YPAC Jakarta itu sendiri alurnya bisa ada dua alur. Yang pertama melalui rujukan dari luar, misalnya Mbak Putri pergi ke dokter spesialis rehab medik atau dokter spesialis ortopedi, terus mereka menyatakan Mbak Putri butuh alat bantu, bisa datang membawa rujukan ke YPAC, nanti akan dilakukan juga pemeriksaan lanjutan. Habis itu nanti kita buatkan alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan. Atau jika Mbak Putri belum pernah ke dokter, Mbak Putri datang ke YPAC mengikuti asesmen bersama, kita punya tim dokter dan tim-tim lainnya gitu. Nanti setelah itu ditentukan alat bantu
apa yang sesuai, setelah itu dibuatkan juga di YPAC seperti Gitu, itu. Oke. Sebenarnya memang di episode sebelumnya kita pernah ngobrol sedikit sih soal asesmen itu, Mbak. Iya. Tapi asesmennya tuh lebih terarah untuk yang anak berkebutuhan khusus. Oke. Ternyata untuk yang tidak berkebutuhan khusus pun bisa ya, Mbak ya, untuk dewasa. Bisa. Oh gitu. Oke. Bisa untuk orang-orang pada umumnya, misalnya bapak dan ibu atau rekan-rekan itu punya masalah seperti sakit pinggang gitu, atau atau osteoartritis, pengapuran gitu-gitu pada sendi lutut atau bagian manapun pada tubuh. Terus jika bapak dan rekan-rekan sekalian punya hasil ronsennya, itu lebih baik lagi ketika kesini sebelum melakukan pemeriksaan lanjutan, nanti dibawa juga file-file pendukungnya. Nanti dari situ kita bisa lihat gitu, kira-kira kebutuhannya seperti apa. Oh gitu. Ternyata nggak cuma untuk anak berkebutuhan khusus ya, Mbak ya. Iya. Yang non pun bisa. Dan Bisa. sampai seperti case-nya kayak tadi Mbak Selvi sebutin, ada pengapuran, terus ada skoliosis. Ternyata banyak banget ya. Iya. Ada hal-hal yang lebih sering terjadi sih. Contohnya mungkin sekarang itu banyak banget kasus flat foot gitu, atau gini, contoh paling simpelnya, Mbak Putri pernah nggak ngerasain sakit pada tumit, suka capek kalau jalan? Itu juga salah satunya bisa jadi karena biomekanik atau struktur kakinya yang agak sedikit berbeda dari seharusnya gitu. Oh gitu. Dan itu kasat mata nggak sih Mbak, atau kayak cuman ahli doang yang bisa? Sebenarnya sih kita bisa lihat gitu, orang pada umumnya bisa lihat mungkin, tapi itu terkadang tuh tidak terlihat jelas gitu. Untuk yang lebih spesifiknya tentu saja ada spesifikasi, makanya ada spesialisasi yang bisa melihat gitu. Tapi hal-hal dasar yang bisa menjadi indikasi awal tuh kayak sakit, nyeri, terus peradangan, kayak kok merah, agak bengkak gitu. Iya benar-benar. Jadi aku tuh kalau misalnya untuk kegiatan sehari-hari sih kayak dari rumah ke kantor dan lain-lain sih gak ada keluhan ya Mbak. Tapi kalau yang habis ke mall misalkan kita jalannya tuh kayak lama, bisa berjam-jam, tuh biasanya tuh bagian tumitnya sakit Mbak. Oh, bagian tumitnya sakit. Nah, itu juga masalah-masalah yang terjadi sehari-hari. Itu bisa dilihat sepatu yang digunakan seperti apa gitu. Apakah sudah cukup, sudah sesuai? Karena ada beberapa kriteria juga cara memilih sepatu Mbak Putri gitu. Wah, ternyata ilmunya tuh sebenarnya luas banget ya Mbak ya. Jangkaunya ya, bisa diaplikasikan dalam banyak hal. Iya. Mungkin nggak cuma sekedar pemilihan sepatu ya Mbak? Ya banyak hal sih, tapi ini yang paling sering salah pada masyarakat umumnya adalah pemilihan sepatu gitu, terutama perempuan. Perempuan kan suka pakai heels, suka pakai flat shoe, yang di mana depannya itu pointed gitu. Nah itu bisa merubah pressure distribusi, jadi distribusi tekanan pada kaki gitu, yang harusnya normalnya contohnya ini insole, yang harusnya tuh tekanan pada kaki itu terbagi rata dari tumit terus ke kaki bagian tengah sampai kaki bagian depan pada proses berjalan. Nah kalau pakai high heels kan otomatis apa, akan jinjit seperti ini ya. Kalau jinjit seperti ini, tumpuan utamanya pada kaki nanti akan paling banyak di bagian bawah telapak kaki bagian depan. Nah, itu lama-kelamaan jika dibiarkan akan sakit gitu dan akan terjadi perubahan struktur. Nah, ini kan hal-hal yang sering terjadi terutama pada wanita-wanita di perkotaan ya. Gitu, yang bekerja ke kantor dan yang merasa kalau pakai high heel itu cantik gitu. Padahal hati-hati sama konstruksi kakinya. Tapi sebenarnya Mbak memang apa ya, itu bisa disebut minor gitu nggak sih Mbak, kondisi yang minor gitu, maksudnya nggak terlalu parah gitu kan ya? Gini, kalau kita ngomongin keparahan itu macam-macam ya gitu, nggak selamanya yang karena pakai high heel aja itu sakitnya bakal minor-minor aja, sakitnya sedikit aja gitu. Tapi kalau kita ngomongin akumulasi waktu, biasanya dalam waktu yang lebih lama perubahan struktur ini bisa membuat masalah lainnya yang lebih parah. Contohnya artritis gitu, tiba-tiba nanti ada perubahan bentuk tulang, terus bisa jadi tulangnya bakal tumbuh di tempat-tempat yang tidak seharusnya tumbuh gitu, karena adanya regenerasi ke tulang setiap hari tapi tempatnya salah gitu. Nah, bisa juga ada peradangan gitu, inflamasi, itu jadi nantinya akan sakit banget walaupun kita bilang ini mungkin masalah kecil cuma di kaki gitu. Tapi
tanpa kita sadari kaki lah yang bekerja untuk kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari gitu dengan berjalan. Iya, ya. Oh, berarti sebenarnya nggak boleh dianggap sepele ya. Betul. Aku kan kalau mikirnya kayak pakai high heels mah cuman kadang-kadang, berarti kayak ya ternyata kalau diakumulasiin terus-terusan itu bisa jadi kondisi yang lumayan ini ya. Iya. Berbahaya ya Mbak ya. Dan bisa mempengaruhi. Berarti Mbak normalnya itu kalau misalnya kaki yang sehat, yang pendistribusian bebannya itu baik, itu harusnya kalau jalan jauh pun nggak sakit atau gimana Mbak? Gini, kalau jalan jauh namanya otot bergerak jauh itu pasti akan merasa capek karena kan ada energi expenditure yang dikeluarkan gitu. Tapi rasa sakitnya itu seperti apa? Kan ada sakit pegel, apakah nyeri, atau sakitnya itu udah tidak bisa tertolerir kayak aduh kok rasanya kayak ditusuk gitu. Jadi tipe sakit itu kita harus kenali dulu gitu. Kalau memang jalan jauh pasti capek dan akan merasa pegel karena kan ototnya bekerja gitu. Tapi kalau nyerinya seperti apa? Misalnya nyeri kayak tertusuk, itu kan ada sesuatu yang salah. Nah, di sini harus dicermati gitu. Berarti ada yang salah nih dan harus segera dilakukan tindakan lanjutan gitu. Oke, jadi pun kalau kaki yang pendistribusiannya baik itu yang sehat pun masih bisa terkadang ngerasa pegel gitu ya Mbak ya, masih normal. Tapi kalau udah sampai nyeri, tertusuk itu mungkin harus segera diperiksakan ya. Iya. Bisa dibandingkan gini, kalau seandainya cara gampang membandingkannya, kalau kita jalan berdua, kaki saya biasa-biasa aja, kaki Mbak Putri merasa awalnya oke, nggak ada masalah, biasa-biasa aja. Kita sama-sama jalan ke Plaza Senayan dalam waktu 1 jam. Dalam waktu setengah jam Mbak Putri udah capek nih, tapi saya baik-baik aja gitu. Terus dalam waktu 45 menit Mbak Putri nyeri banget, saya baik-baik aja gitu kan, berarti endurance Mbak Putri berjalan lebih pendek nih dari saya gitu. Walaupun memang tingkat kekuatan orang berjalan itu beda-beda, tapi kan rasa nyeri itu dan rasa nyeri yang Mbak Putri rasain itu, jika rasa nyeri itu terjadi dalam selang waktu yang cukup lama, itu berarti ada yang salah gitu. Misalnya apa? Misalnya bentuk kakinya kah yang salah gitu, atau bentuk tulangnya kah yang salah, atau strukturnya kah yang salah, atau ada penyakit di dalamnya gitu. Di dalam kakinya atau? Iya, di dalam kakinya. Misalnya ya macam-macam, bisa arthritis, bisa tendonitis gitu, plantar fascia. Wah, banyak nih istilah-istilahnya ya. Banyak gitu. Jadi maka dari itu dibutuhkan pemeriksaan lanjutan gitu. Bener-bener. Jadi nggak bisa kalau via telepon, oke, Mbak Selvi, saya kakinya sakit, terus bisa nggak dibuatin insole gitu. Tetap aja insole tuh yang ini ya berarti ya Mbak ya? Iya. Ini insole juga bisa macam-macam nih Mbak Putri. Kalau ini kan kebetulan dari plastik, 3/4-nya dari plastik, depannya fleksibel material, terus kok ada ganjelannya gitu. Ini tuh buat kaki-kaki yang ada kan kaki yang nempel satu sama lain yang sampai nge-cross gini. Nah ini tuh penjaga, penjaga biar dia nggak silang gitu. Biar si jempolnya, biasanya si jempol sama si jari tengahnya tuh nggak nempel gini gitu. Oh jadi akhirnya dipisahin? Iya, dipisahin. Karena kan memang seharusnya harus berpisah kan. Gitu. Banyak banget kondisi harus berpisah, agak sedih sih ya Mbak. Demi kebaikan ya. Iya. Nah, Mbak Selvi ini kayaknya makin seru nih ya. Banyak banget case-nya ternyata yang bisa ditangani oleh ortopedis prostetis ya. Gitu. Mungkin kita bisa nih Mbak bahas-bahas di episode selanjutnya nih Mbak. Oh boleh, dengan senang hati. Kayaknya bakal lebih rame nih ya. Banyak banget nih ternyata keluhan-keluhan. Bahkan yang minor pun juga tadi ada ya. Iya. Ini kayaknya kalau aku abis ini minta konsul boleh ya Mbak? Oh boleh. Jadi nanti mungkin dilihatin nih kaki aku nih, kalau tumitnya suka pegel nih masih yang normal atau sebenarnya ada yang salah sih sama kondisi kaki aku atau kondisi sepatu aku gitu ya Mbak ya? Iya. Wah seru banget. Pengingat aja sih walaupun tadi udah disebutin, untuk teman-teman yang mau konsul seputar kondisi tubuhnya nih, misalnya kakinya mudah pegel, pinggangnya mudah pegel, boleh ya Mbak mampir ya PAC ya. Lututnya sakit, atau nggak tulang belakangnya ngerasa agak-agak gimana gitu. Oh ternyata bisa, oke. Mungkin habis ini kita mau ini ya Mbak, konsul dulu kali ya. Boleh. Nah, untuk sahabat YPJ Jakarta, seru banget kan obrolan untuk hari ini. Jadi mungkin jangan kemana-mana, tetap
tetap pantengin terus channel YouTube-nya Bincang Seru. Jangan lupa untuk klik komen, like, dan juga subscribe. Nah, untuk sahabat YPAC Jakarta yang memiliki pertanyaan-pertanyaan juga, boleh banget nih di-drop di bawah. Nanti akan kita coba untuk tanya ke Mbak Selvi untuk bantu menjawab. Gitu ya Mbak ya? Boleh. Oke, nah untuk sahabat YPAC Jakarta, sekian untuk video hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.